Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Jepang Gampang. Nah, kali ini bersama saya kita akan membahas untuk di bab ke-16 ya teman-teman. Sebelum itu saya ingatin lagi nih teman-teman untuk menghafalkan lagi ya, mengingat-ingat lagi dari kotoba bab 1 sampai bab 16 ya teman-teman. Karena kali ini kita akan membahas lebih lanjut nih dari bab yang sebelumnya. Nah, untuk di bab ke-16 kita akan membahas tentang perubahan TK. Nah, kemarin kita sudah belajar ya cara untuk mengubahnya dan beberapa fungsinya. Kali ini kita akan memperdalam lagi nih untuk penggunaan perubahan TK seperti itu. Kita langsung lanjut ya untuk pola kalimatnya. Yang pertama, di sini perubahan TK bisa digunakan untuk menggabungkan dua kalimat atau lebih, teman-teman. Nah, di sini di awal kita akan menggunakan kata kerja perubahan T, kemudian diikuti dengan kalimat yang lain, ya. Jadi kita bisa buat kalimatnya berurutan seperti itu. Misal kita mau cerita ya, setiap pagi bangun tidur, lalu makan, lalu berangkat sekolah. Misal seperti itu ya. Jadi nggak mandi dulu, misal seperti itu. Nah, di sini ada contohnya ya dalam bahasa Jepang. Reizouko ni niku o irete, kemudian yasai o dashimasu. Nah, seperti itu ya. Jadi kegiatannya berurutan teman-teman. Kita translatekan dulu dari kata sebelum perubahan TK-nya. Jadi kesini dulu ya teman-teman. Jadi memasukkan daging ke kulkas ya. Reizouko di sini memasukkan ke dalam kulkas. Kemudian nah, ada perubahan T di sini diikuti dengan koma, berarti kita bisa translatekan lalu gitu ya teman-teman, lalu mengeluarkan sayuran gitu teman-teman. Ada juga untuk contoh yang kedua di sini, mai asa jogging wo shite, shawa o apite, gohan o tabemasu. Nah, jadi kalau untuk yang kegiatannya lebih dari satu atau kita buat beberapa ya kegiatannya lalu seperti itu, maka kita harus ubah menjadi perubahan TK dulu. Nah, di sini juga TK, tapi untuk yang terakhir kita pakai kata kerjanya yang mas gitu ya, kata kerja mas seperti itu teman-teman. Jadi kita translate-nya dari koma yang paling depan dulu ya. Jadi di sini setiap pagi jogging gitu ya, atau jogging setiap pagi, lalu mandi. Nah, jadi shawao abimas. Nah, itu mandi ya, karena di sini ada lalu lagi jadinya apite gitu ya. Kemudian yang terakhir kalimatnya ada makan nasi gitu, lalu makan nasi seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi untuk perubahan kata T di sini bisa diartikan lalu ketika diikuti kalimat yang selanjutnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk bunpo yang kedua. Di sini ada untuk menjelaskan setelah melakukan kata kerja satu. Nah, di sini kita masih menggunakan perubahan TK. Nah, jadi penting banget ya untuk kata kerja perubahan TK. Jadi saya harap teman-teman udah bisa untuk mengubahnya dulu ya, mengubahnya dulu perubahan TK, baru kita memperdalam bunpo yang lain ya. Nah, jadi setelah kita ubah menjadi perubahan TK, kita tambahkan kata kara di sini. Nah, pasti teman-teman sudah pernah familiar ya dengan penggunaan kara di sini. Nah, untuk kara itu artinya di sini adalah setelah ya. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin artinya adalah dari ya. Kalau untuk ini kita artikan setelah ya. Te kara itu artinya setelah. Kemudian bisa diikuti dengan kalimat yang lain. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi contohnya di sini Indonesia ni kaete kara moto ni omiyage o agemasu gitu teman-teman. Jadi kita artikan dari kara dulu, te kara. Setelah pulang ke Indonesia gitu ya, memberi omiyage oleh-oleh ya, oleh-oleh kepada adik perempuan gitu teman-teman. Jadi kita translatekan dari te kara dulu. Oke, untuk yang contoh kedua ada ansho banggo o osite. Oke, untuk contoh yang kedua di sini ada ansho banggo o osite kara denwa o kakemasu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita translatekan dari te kara dulu. Setelah menekan pin, kemudian ada menelpon gitu. Jadi kita menekan pinnya dulu baru menelpon. Gitu ya teman-teman.
Kemudian kita lanjut untuk di bunpo yang ketiga, teman-teman. Di sini untuk menunjukkan kata benda satu memiliki sifat. Nah, mungkin kalian masih ingat nih untuk bilang benda kata sifat, di situ kita pakai partikel ga. Nah, di sini hampir sama untuk penggunaannya, tapi kita lebih spesifik untuk ciri-cirinya ya, teman-teman. Di sini kita bisa pakai untuk menyebutkan ciri-ciri seseorang atau benda. Nah, di sini penggunaannya di awal ada kata benda satu diikuti dengan partikel ga, kemudian menggunakan kata sifat ya, diakhiri dengan des di belakangnya. Dan untuk cara pengertiannya nanti kita mulai dari partikel ga ke depan dulu ya, baru ke belakang. Seperti itu, teman-teman. Contohnya di sini ada watashi no kami ga nagai desu, gitu ya, teman-teman. Jadi kita translatekan dari partikel ga dulu ke depan. Rambut saya panjang, gitu ya. Di sini ada nagai, panjang, nagai desu. Seperti itu. Ada lagi untuk contoh yang kedua, yaitu Hokkaido no jagaimo ga oishi desu, gitu ya. Hokkaido no jagaimo ga oishi desu. Nah, seperti itu. Jadi kita translatekan dari partikel ga ini ya, menjelaskan tentang kentang Hokkaido, kemudian enak. Nah, seperti itu. Jadi ciri-cirinya kalau kentang dari Hokkaido itu enak, seperti itu, teman-teman. Atau kita bisa juga nih untuk bilang untuk ciri-ciri hewan atau orang, misal badannya tinggi. Nah, seiga takai. Nah, misal seperti itu bisa ya, badannya tinggi. Ada lagi misal untuk hidungnya mancung. Nah, kita bisa pakai penggunaannya ini ya, menyebutkan ciri-ciri dengan tambah partikel ga dan juga diikuti dengan kata sifatnya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi cukup mudah untuk penggunaannya, teman-teman. Saya kira untuk teman-teman pasti bisa kok ya. Kita mulai untuk yang bunpo selanjutnya di sini untuk menanyakan cara melakukan kata kerja. Nah, untuk yang sebelumnya kita sudah pernah bilang bagaimana, seperti itu ya. Tapi kali ini kita lebih spesifik lagi nih, menggunakan kata doyatte. Nah, ini menanyakan bagaimana caranya, gitu ya, teman-teman. Baru diikuti dengan kata kerja dan diakhiri dengan ka, karena ini kalimatnya pertanyaan ya, teman-teman. Kita pakai partikel ka di belakang. Nah, jadi contohnya seperti ini. Doyatte nihon e ikimasu ka? Gitu ya. Doyatte nihon e ikimasu ka? Jadi dia tanya, untuk pertanyaannya kita sebutkan dulu bagaimana cara pergi ke Jepang. Nah, seperti itu ya. Kita bisa jawab bisa menggunakan mobil, seperti itu ya. Pergi ke Jepang dengan menggunakan mobil, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa bilangnya kuruma de nihon e ikimasu. Nah, seperti itu bisa ya untuk menjelaskan caranya. Ada juga nih contoh lain dengan doyatte kanji o kakimasu ka? Artinya bagaimana cara menulis kanji, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk caranya kalian bisa untuk pakai partikel D, atau untuk yang lainnya penggunaan kalimat yang lain juga bisa, teman-teman. Seperti itu. Cukup mudah ya, teman-teman, untuk bunpo di bab kali ini. Nah, di bawah sudah ada latihan soal, kalian bisa kerjakan di buku akari kalian masing-masing ya, teman-teman. Kalau misal untuk pembahasan bab ini masih kurang paham, kalian boleh untuk komen di bawah atau bisa langsung tanya ke sensei ya, teman-teman. Nah, coba kita review sekali lagi ya. Untuk pembahasan bunpo di bab ini kita sudah membahas perubahan TK ya, dengan kata kerja T, kemudian diikuti kalimat selanjutnya yang mana artinya lalu. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita pakai T kara ya, artinya setelah. Jadi kalimat yang depan dulu kita artikan, baru kalimat yang kedua. Jadi setelah melakukan apa, diikuti melakukan apa lagi, gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang ciri-ciri ya, untuk menjelaskan ciri-ciri seseorang atau benda dengan partikel ga di sini. Dan yang terakhir kita menanyakan cara, bagaimana caranya dengan kata doyatte, seperti itu ya, dan diakhiri dengan partikel ka untuk pertanyaan, gitu, teman-teman. Saya kira untuk video kali ini sampai sini, dan saya harap teman-teman tetap semangat ya belajar bahasa Jepang, karena kalau kalian rajin belajarnya pasti bisa kok untuk penggunaan bunpo yang ada di bab-bab selanjutnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya kira sampai sini. Ja kore kara nihongo benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu. Hai, minasan mata mite ne.